Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak ibu semuanya? Alhamdulillah sehat, Bu. Alhamdulillah. Selamat pagi. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, apakah anak ibu semua siap untuk mengikuti pembelajarannya? Siap, Bu. Oke, siap ya. Ibu akan mengambil absen terlebih dahulu. Bunga Zulfa Idris, Hadir, Bu. Husni, Hadir, Bu. Wahyuni, Hadir, Bu. Yosara, Hadir, Bu. alhamdulillah hadir ya. Baiklah, sebelum sudah selesai pengambilan absen, untuk itu sebelum memulai pembelajaran, terlebih dahulu kita membacakan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan kita, siapa ketua kelasnya? Wahyuni, Bu. Oke, silakan Wahyuni, silakan pimpin doa. Baik, Bu. Berdoa mulai. Selesai. Baik, pembacaan doa sudah selesai. Baiklah, pembacaan Al-Quran. Siapa yang membaca Al-Quran sekarang? Giliran Bunga, Bu. Oke, silakan Bunga. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Amin. Alhamdulillah, pembacaan Al-Quran sudah selesai. Untuk itu tetap semangat, karena dengan pembacaan Al-Quran semoga pembelajaran kita dari awal sampai akhir berjalan dengan lancar taknya. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, apakah anak ibu sudah siap? Siap, Bu. Oke, sepertinya Yosara mohon pindah ke depan karena Wahyuni terlalu tinggi, nggak kelihatan nanti ke depan. Baik. Mohon dirapikan tempat duduk, ada sampah mohon diambil. Apakah udah rapi, Mbak Yosara? Udah, Bu. Oke, udah rapi ya. Baiklah, kita masuk kepada pembahasan kita pada pagi hari ini tentang, ada yang tahu? Haji dan umroh, Bu. Pintar sekali. Pembahasan kita yaitu tentang Haji dan umroh. Tidurnya habis, Bu. ya. Inilah pembelajaran kita pada pagi hari ini. Nah, sebelum itu kita masuk kepada tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran yang pertama yaitu anak ibu semua mampu menjelaskan pengertian dari haji dan umrah. Dan yang kedua, tujuan pembelajaran yang kedua, anak ibu semua mampu menjelaskan apa dalil tentang haji dan umrah. Dan yang ketiga, tujuan pembelajaran kita yang ketiga yaitu anak ibu semua mampu menjelaskan apa saja perbedaan dari haji dan umrah. Apakah anak ibu semua paham terhadap tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini? Paham, Bu. Oke, paham ya. Nah, itu tujuan pembelajaran. Di sini anak ibu semua tahu apa materi kita minggu lalu? Tentang apa? Lupa, Bu. Lupa, Bu. Anak ibu nggak baca buku ya di rumah? Lupa, Bu. Tidak. Materi kita minggu lalu yaitu tentang sholat. Sekarang kita membahas tentang haji dan umrah. Masuk kita kepada tujuan pembelajaran yang pertama yaitu pengertian dari haji dan umrah. Di sini Bu ada bahan ajar. Mohon dibaca bahan ajarnya. Yang pertama yaitu pengertian dari haji dan umrah. Siapa yang tahu pengertian dari haji? Ya, Bu.
Oke, silakan Husni. Haji adalah menuju ke tempat tertentu dengan waktu tertentu dan melaksanakan aktivitas tertentu. Tempat yang dimaksud itu adalah Baitullah. Oke. Pengertian dari haji yaitu kewajiban umat Islam itu melaksanakan ibadah haji kepada Allah, mengunjungi Baitullah ataupun Mekah yang berada di Masjidil Haram pada bulan haji dan melaksanakan amalan-amalan haji seperti ihram, tawaf, sa'i dan wukuf di padang Arafah. Itulah pengertian dari haji. Sedangkan pengertian dari umroh, Anak Ibu semua tahu apa pengertian dari umroh? Ada yang tahu? Tidak. Pengertian dari umroh ialah berkunjung ke Baitullah untuk melaksanakan ibadah kepada Allah, seperti sa'i dan antara Bukit Safa dan Marwah. Apakah Ibu semua paham? Paham, Bu. Paham, Bu. Dan di sini Bu ada gambar, di mana gambar apa ini? Kapan, Bu? Ngapain orang di sini? Melaksanakan haji dan Haji dan umroh. umroh. Oke, ini merupakan orang melaksanakan haji dan umroh di sini. Iya, Bu. Oke. Dan apakah Anak Ibu semua paham terhadap pengertian tadi? Paham, Bu. Oke, di sini Ibu akan bertanya, haji dan umroh itu termasuk rukun Islam yang keberapa? Kelima, Bu. Yang kelima. Yang pertama apa? Membaca 2 kalimat syahadat. Sebentar sekali. Yang kedua? Sholat 5 waktu. Yang ketiga? Berpuasa di bulan Ramadan. Yang keempat? Membayar zakat fitrah. Yang kelima? Haji bagi yang mampu. Pintar sekali jawabannya, bagus. Yang kedua, masuk kita kepada dalil tentang haji dan umroh. Ada yang tahu dalil tentang haji dan umroh? Tidak, Bu. Dalil tentang haji dan umroh ialah Ali Imran ayat 97. Di mana ayat tersebut menjelaskan kepada kita bahwa kewajiban kita untuk melaksanakan ibadah haji, yaitu apabila kita mampu untuk melaksanakan ibadah haji, kita wajib untuk melaksanakannya. Itulah merupakan ayat dan dalil tentang haji dan umrah. Dan masuk kita kepada tujuan pembelajaran yang ketiga, yaitu tentang perbedaan dari haji dan umrah. Ada yang tahu apa saja perbedaan dari haji dan umrah? Yang pertama, Berdasarkan hukumnya. yang pertama yaitu berdasarkan hukumnya. Apa hukumnya? Kalau haji itu wajib bagi yang mampu, sedangkan umroh itu sunnah. Oke. Seperti yang kita ketahui, yaitu bahwa kewajiban kita melaksanakan ibadah haji, haji itu wajib dilaksanakan bagi umat Islam yang mampu untuk melaksanakan ibadah haji. Sedangkan umroh itu juga sunnah muakkad. Dan yang kedua, apa perbedaan yang kedua? Berdasarkan rukunnya, Bu. Apa rukunnya Yuwahini? Ibadah haji itu memiliki 5 rukun: ihram, wukuf di padang Arafah, tawaf, sa'i dan memotong rambut. Sedangkan umroh itu niat ikrar, tawaf, sa'i dan memotong rambut. Jadi yang membedakan dengan haji, umroh dengan haji itu adalah wukuf di padang Arafah. Oke, terima kasih, pintar sekali jawabannya. Haji rukunnya yang pertama ada 5 rukun, di mana haji ini yaitu ihram. Ini rukun yang pertama, ihram. Yang kedua apa? Wukuf di padang Arafah. Yang ketiga, tawaf. Yang keempat, sa'i. Yang kelima, Memotong rambut. nah, itu merupakan rukun dari haji. Apakah Anda semua paham? Paham, Bu. Oke. Rukun umroh ada berapa? Ada yang tahu? Tidak ya. Ibadah umroh memiliki 4 rukun. Yang pertama yaitu niat ihram, tawaf,
tawaf, sa'i, sa'i, memotong rambut. memotong rambut. Itu merupakan rukun dari ibadah haji dan umroh. Apakah anak ibu semua paham? Paham. Oke. Dan masuk kita kepada yang ketiga, perbedaan yang ketiga. Apa perbedaan yang ketiga? Waktu pelaksanaannya, Bu. Waktu pelaksanaan ibadah haji dan umroh. Apa saja waktunya? Kalau haji itu di bulan Zulhijjah, kalau umroh kapan saja. Kapan saja? Haji dilaksanakan ketika satu kali dalam 1 tahun, di mana haji ini dilaksanakan pada 9 atau sampai kepada hari raya Idul Adha. Apakah anak ibu semua paham? Paham, Bu. Dan sedangkan umroh tersebut dilaksanakan kapan saja. Oke. Itu merupakan waktu pelaksanaan haji dan umroh. Dan masuk kita kepada yang keempat apa? Berdasarkan kewajibannya. Yang keempat berdasarkan kewajibannya. Berdasarkan kewajibannya. Di mana haji ini berapa kewajiban yang harus dilakukan oleh jamaah haji? Ada yang tahu? Tidak, Bu. Oke. Berdasarkan kewajibannya. Yang pertama yaitu yang harus dilakukan oleh jamaah haji yaitu ihram dari mikat dan batas area yang telah ditentukan. Ihram. Yang kedua, apa yang kedua, anak ibu? Menginap di Musdalifah. Dan yang ketiga, menginap di Mina. Dan yang keempat, tawaf wada. Yang kelima, melempar jumrah. Apakah anak ibu semuanya paham? Paham, Bu. Oke, paham. Dan sedangkan ibadah kewajiban yang harus dilakukan oleh jamaah umroh hanya 2. Yang pertama yaitu niat, dan yang kedua itu menjauhi larangan-larangan ihram. Apakah anak ibu semuanya paham? Paham, Bu? Oke. Kalau paham, apa saja kewajiban yang harus dilakukan oleh jamaah haji ya Zara? Ihram. Terus yang pertama ihram, yang kedua Ini apa tadi, Bu? Belum ada catat, Bu. oh iya gitu ya. Lain kali jika ibu menerangkan, mohon diperhatikan kembali ya Zara. Iya, Bu. Ya, supaya kita paham apa yang dijelaskan oleh guru di depan. Oke? Oke, Bu. Oke. Kita ulangi lagi, apa saja kewajiban yang harus dilakukan oleh jamaah haji? Ihram dari mikat. Yang pertama, Niat ihram dari mikat. yang kedua, Menginap di Musdalifah. yang ketiga apa Bunga? Yang ketiga, menginap di Mina. Yang keempat, Tawaf wada atau berpisah. yang kelima, Tawaf wada. melempar jumrah. Melempar jumrah. Itu merupakan kewajiban yang harus dilakukan oleh jamaah haji. Sedangkan kewajiban yang harus dilakukan oleh jamaah umroh yaitu hanya 2, yaitu niat dan menjauhi larangan-larangan ihram. Apakah anak ibu semua paham? Paham, Bu. Paham. Oke. Bila dapat disimpulkan materi kita pada pagi hari ini yaitu tentang haji dan umroh. Yang pertama yaitu pengertian dari haji yaitu berkunjung ke Baitullah untuk melaksanakan ibadah kepada Allah. Dan yang kedua yaitu dalil tentang haji dan umroh yaitu Quran surat Al-Imran ayat 97, di mana ayat tersebut menjelaskan kepada kita yaitu kewajiban kita untuk melaksanakan ibadah haji. Dan yang ketiga yaitu perbedaan dari haji dan umroh ada 4. Yang pertama yaitu berdasarkan hukumnya, di mana hukum haji itu wajib, sedangkan umroh sunnah muakkad. Yang kedua yaitu berdasarkan rukunnya, di mana rukun haji ada 5, sedangkan rukun umroh ada 4.
Dan yang ketiga yaitu berdasarkan waktu pelaksanaannya, di mana waktu pelaksanaan haji kapan haji hanya 1 tahun sekali, sedangkan umroh kapan saja boleh kita untuk melaksanakan ibadah haji. Dan yang keempat yaitu berdasarkan kewajibannya, kewajiban yang harus dilakukan oleh jamaah haji dan kewajiban yang harus dilakukan oleh jamaah umroh. Apakah anak ibu semuanya paham? Paham, Bu. Jika paham, ibu akan coba anak ibu semuanya tulis apa saja. Yang pertama, soal pertama Tulis di mana, Bu? di kertas yang telah ibu bagikan tadi, di modul tadi. Apakah semuanya paham? Paham, Bu. Yang pertama, anak ibu semua mampu menjaga pengertian. Yang pertama yaitu soal pertama. Yang pertama yaitu jelaskan pengertian dari haji dan umroh. Apakah sudah siap? Ya, Bu. Yang kedua, perbedaan dari haji dan umroh. Oke, hanya 2 soal. Silakan kerjakan. Ibu kasih waktu 5 menit. Apakah sudah siap untuk mengerjakan? Sudah, Bu. Kalau sudah siap, mohon untuk dikumpulkan. Opor aja ke depan. Alhamdulillah udah siap. Ini membuktikan apakah anak ibu semuanya paham atau tidak terhadap materi yang telah ibu berikan. Apakah semuanya paham? Paham, Bu. Oke. Itulah materi kita hari ini, yaitu tentang haji dan umroh. Dan minggu depan kita akan membahas tentang kurban. Dan untuk anak ibu semuanya mohon baca modul. Dan untuk tugas anak ibu semua cari pengertian dari kurban serta dalil terkait tentang kurban tersebut. Tugas tersebut sebelum ibu masuk sudah terkumpul di meja ibu di kantor. Apakah semuanya sudah paham? Paham, Bu. Paham. Kita cukupkan pembelajaran kita pada pagi hari ini dengan membacakan Alhamdulillah